pasti bisa gitu loh, kayak apapun itu, asal kitanya sendiri yang harus punya apa ya, semangat tinggi buat merealisasikan itu. Pilot jangan cuma dia bisa menerbangkan. Obrolan aviasi kali ini kita kedatangan narasumber, seorang penulis buku. Dan beliau juga merupakan kapten pilot. Beliau adalah Kapten Monica Anggreni. Apa kabar, Kapten? Baik, Cap. Sehat-sehat selalu ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Iya, kita lepas bentar ya. Tadi kan kita udah melalui protokol kesehatan. Iya. Masing-masing sudah melakukan rapid test ya. Iya, sama swab. Malah melakukan swab Iya, ya, iya. Kapten Monica ya. Ya, Kapten Monica. Kan Kapten Monica ini nulis buku ya. Iya. Bukunya berjudul Burung Besi Monica. Iya. Mengenai apa itu, Kap? Ini mengenai sebenarnya kayak semi autobiografi gitu. Oke. Itu jadi menceritakan saya dari kecil sampai saya jadi captain. Oh gitu, boleh diceritakan nggak, Kap? Biar kan gimana sih kok sampai bisa ingin menjadi pilot itu? Seorang pilot wanita lagi. Eh, Ceritanya sebenarnya dari kecil tuh saya nggak pernah bermimpi kayak jadi pilot itu. Cuman bapak saya tuh yang selalu kasih motivasi. Dan dari SMA, pokoknya waktu mau lulus gitu kelas 3 SMA tuh, kamu jadi pilot aja ya mbak ya. Loh tapi kan mbak pengen jadi arsitek pak, bilang gitu. Oh gitu. Iya. Awalnya ingin jadi arsitek Jadi ya malah ya. arsitek, iya. Oh oke. Tapi orang tua saya dengar kan bekerja di angkatan udara ya Iya, waktu itu iya. ya. Begitu ya. Oh, oke. Terus bagaimana lagi? Ya mungkin latar belakang keluarga juga ya kan, bapak ibu saya angkatan udara, terus ya saya sama adik saya cewek, jadi mungkin Oke. keinginan bapak ya ada salah satu yang jadi pilot atau dua-duanya, tapi tapi saya yang selalu dimotivasi tiap kantor saya sekolah, tiap atau kalau saya nganter bapak ke kantor itu Oke. bapak selalu, mbak jadi pilot ya mbak, nggak Maunya jadi jadi arsitek pilot. ya. Padahal keinginannya maunya jadi arsitek aja. Arsitek, iya. Oh. Gitu kan. Terus jadi ketika lulus SMA langsung mendaftar jadi pilot atau bagaimana? Jadi ada deal-dealan sama bapak. Oh, gitu. Oke, mbak tes pilot, tapi juga tes apa di jurusan arsitek ya pak ya? Iya boleh. Jadi Oh. paralel kan. Saya daftar kuliah di arsitek juga, di sekolah penerbang juga. Jadi dua-duanya jalan. Terus akhirnya dua-duanya lulus atau gimana? Justru malah nggak lulus di arsiteknya. Jadi dari selain UPTN tuh saya daftar di 4 perguruan tinggi gitu. Yang lainnya nggak ada satupun yang lulus di jurusan arsitektur. Iya. Tapi malah yang di flying schoolnya malah lulus gitu. Jadi saya sempat kuliah di teknik sipil. Oke. Kayak karena arsiteknya nggak lulus, saya ya udah yang mirip-mirip tuh jurusan teknik sipil. Saya sempat kuliah. Nah pas saya pernah tes curug juga tapi gagal di Oh, tengah apalagi jalan. pernah Iya, mencoba di PLB Curug ya waktu itu ya? iya. Kayak terus coba di kalau yang penerbang sih cuman curug sama Juanda Flying School. Nah pas di Juanda Flying School itu tesnya tuh pas saya selesai UTS di teknik sipil kayak ya udah pas selesai UTS saya berangkat ke Surabaya. Oh, akhirnya masuk ya di Juanda Flying Iya School di ya? Juanda Di angkatan masuk. berapa itu, Kip? Saya di angkatan 17. Angkatan 17. Oh, oke. Kemudian Terus ya udah saya tinggalin kuliahnya, saya masuk ke Juanda Flying School. teknik sipilnya malah ditinggalin ya, sekarang jadi masuk ke sebagai pilot Iya. ya, belajar sebagai pilot ya. Iya. Oh, di angkatan 17 itu ya. Iya. Itu bagaimana sih cerita-cerita di Juanda Flying School itu bagaimana? Juanda Flying School itu semi militer Kap. Jadi itu kan kita mesnya digabung sama penerbang angkatan laut. Jadi ya sekolahnya juga di jadi satu komplek itu ada ya mesnya, ya sekolahnya, ya kayak vlognya juga ada karena ya gabung semua Kap, sama angkatan laut. Jadi vlognya nempel di hanggarnya TNI Angkatan oke. Udara. Iya, iya, iya. Satu angkatan berapa orang itu? Ketua Nika?
Duh, saya sih dulu banyak ya, tapi rontok tinggal 16, dari 30-an tinggal 15. Oh, sistem gugur juga mereka gitu. Enggak, jadi mungkin mereka keluar, terus Oh, sekolah di tempat lain gitu loh, kayak oh, melanjutkan. baik. Akhirnya lulus berapa satu angkatan berapa Satu orang? angkatan yang lulus kurang lebih 15 ya, kalau nggak 15 ya. salah ya. 15 apa 17 saya lupa tuh kan. Itu Gitu. tinggalnya berarti di mes ya waktu itu ya. Iya, di mes penerbang angkatan laut. Oh gitu ya. Iya. Nah ini kan calon penerbang perempuan gitu wanita tinggal di mes bareng yang rata-rata adalah laki-laki ya, itu bagaimana? eh Kita mesnya memang terpisah gitu, Kep. Jadi memang kalau yang saya nggak tahu kalau yang di Curug ya, Kep, ke Baik. kamar mandinya nih. Kalau kita kamar mandinya di dalam. Oh Jadi baik, baik, baik. Mes kamar, khusus ya berarti ke mes perempuan itu atau ke mes wanita enggak, itu khusus? satu barak tuh ada 10 kamar, tapi yang paling ujung itu dikasih ke kita karena memang sendiri. Jadi kamar sama tempat sama kamar mandinya sama tempat Oh baik, di belajarnya dalam satu. ya. Baik. Oh, Itu kalau yang cowok yang sebelahnya itu dua kamar, satu kamar mandi di tengah, jadi kebuka, ada dua pintu baik. gitu. Baik, Kalau kita enggak. Terus selama pendidikan di Juanda Flying School itu bagaimana? Kan Em, perempuan satu-satunya waktu itu di angkatan 17 itu. Enggak, ada dua, satu Oh ada dua. teman saya, Oh, Diana namanya. ya itu Jadi itu gimana berdua. Ya seru aja sih kan, karena saya ya kan untuk dasar-dasar militernya pasti diajarkan juga ya Kep, ya. Terus kalau terbangnya happy-nya ya karena kita di bandara internasional kan, Kep, di Juanda. Oh, jadi bisa lihat pesawat-pesawat besar Pesawat juga ya. besar, trafficnya jadi kita udah, oh iya nih. Iya, Jadi betul. kalau ya namanya kita pesawat kecil kan pasti suruh holding dulu kalau mau landing. Oh ya, sequence number berapa kita holding dulu di Akhirnya di downwind. downin akhirnya holding Oh beberapa iya, kali dulu ya. baru Jadi cukup dapat. lama ya. Iya. Oh, oke. Jadi kayak udah punya gambaran, oh misalnya nanti kita kerja oh seperti ini gitu loh. Traffic-trafficnya gitu. Oh, oke. Gitu. Terus selama di pendidikan di Juanda Flying School ada hal-hal yang menarik atau kejadian-kejadian yang menarik deh? Apa ya, Kak? Ya itu aja kaget mungkin ya karena semi militer. Oh, Jadi gitu ya. kayak iya. Betul, Nggak, betul, betul. kita Berarti itu lulus dalam kondisi mengantongi license CPL ya, ya Commercial Pilot License ya? CPL single engine kayak waktu Oh, itu. CPL single engine pada Iya. waktu itu ya. Terus iya. Terus pada saat selesai dari Juanda Flying School tuh langsung melamar kemana? Banyak Kep. Saya ngelamarnya nggak hanya satu karena waktu itu kan pas krisis ekonomi ya, Kep, ya. Oh, jadi pas wisuda itu di tahun 98 berarti? 96. Oh, 96 gitu. Oke. Jadi kan udah mulai krisis tuh, Kep. Iya. Jadi ya udah mungkin perusahaan-perusahaan itu juga udah mulai kesulitan. Tapi saya tetap lamar kan, semuanya kan saya masukin. Zaman dulu kan belum ada internet tuh, kayak belum ada. Iya, susah yang Ya, ngelamar susah, pakai jadi mesti pakai langsung ya iya, gitu ya. pakai Hard copy diketik kirim gitu ya. Iya, pakai pos ya Iya, kan. pakai pos ya. Atau datang langsung gitu. Semua saya masukin ya lamaran saya. Tapi belum ada yang Belum ada yang memanggil respon. gitu, dan yang respon. Akhirnya Iya. bagaimana tuh? Ya waktu itu ada yang saya akhirnya waktu itu menghadap salah satu manajer itu, kayak ternyata persyaratan saya masih kurang. Akhirnya ya udah saya sekolah lagi. Saya sekolah multi engine Oh, ya. mengambil multi engine Di gitu ya. Apindo Angkasa Pilot School, sebulan selesai. Terus saya tambah lagi ke apa ya, instrumen rating ke Juanda Flying School lagi, balik lagi ke Surabaya balik lagi. lagi. Oh. Sekolah di sana 3 bulan kayak. Terus setelah selesai itu tetap aja ternyata juga belum saya Belum update dipanggil lagi juga ya, belum. Jadi udah menambah beberapa macam proses apa yang diharuskan, iya. sekolah dan segala macam, tapi ya memang belum dapat juga ya. belum ada Gitu. gitu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ya saya waktu itu kan waktu instrumen rating di Surabaya saya sambil kerja, Kep. Jadi pagi itu sebelum sekolah saya kerja dulu, Kep. Jadi Oh, oke. saya kerja Di perusahaan? di travel. Oh, di travel. Iya. Ya, dia yang nyewa pesawat Airbusnya Merpati waktu itu, Kep. Tapi saya yang ditempatin di cabang Surabayanya, kayak supervisornya gitu lah, Kep. Iya. Jadi pesawatnya sebelum berangkat dari proses boardingnya, terus Semacam ground handling seperti ya itu kayak ya. ground handling Oke. semua, Kep. Nanti pulang saya ngecek lagi kayak tiket-tiketnya yang mau dikasih ke travel yang ada di Surabaya. Terus baru sekolah, Kep.
Jadi siangnya baru sekolah ya, paginya kerja dulu, akhirnya jam siangnya 9, sekolah ya. iya jam 9 sekolah, nanti sore pulang kerja saya ke airport lagi, ngecek lagi kan ada dua flight ke pagi sama sore dari Jakarta Surabaya Jakarta gitu. Nanti malamnya saya kerja lagi, rekap lagi tiketnya. Oh, balik kerja lagi ya, Balik jadi kerja. sebentar sekolah, habis itu balik Iya, lagi. gitu. Berapa lama itu, Cap? Aduh, saya lulus cukup lama juga sih, kayak Cukup lama, lumayan, iya, di Surabaya. Jadi karena belum dapet respon dari perusahaan-perusahaan penerbangan, ya udah saya lanjutin kerjanya sampai perusahaannya itu stop Oh, akhirnya perusahaannya juga tutup operasi Iya, ya, karena Krismon juga ya? Krismon juga. Oh, Soalnya oke. dibalikin yang punya merpati itu ya. Jadi udah nggak operate lagi. Akhirnya kemana lagi, Cap? Saya pulang ke Jakarta. Oh, kembali ke orang tua waktu itu Kembali ya? saya banting setir, saya kuliah lagi, Cap. Akhirnya kuliah Kuliah lagi? lagi. Meneruskan yang sebelumnya atau kuliah yang Enggak, baru? saya kuliah bareng adik saya. Jadi kita satu Akhirnya angkatan. jadi satu angkatan sama Iya, adik sama gitu ya? adik. Oh, Iya. oke. Gitu. Ya, terus akhirnya? Saya kuliah lagi di jurusan ekonomi di Universitas Trisakti ya tahun 98 itu. Sampai selesai ya? Sampai selesai tahun 2002. Jadi ya udah sambil kuliah pun saya sempat magang juga, kayak terus ya banyak lah saya yang bisa saya lakukan gitu loh, kayak nggak hanya berdiam diri di rumah tapi sambil lamar-lamar lagi ke perusahaan-perusahaan Jadi penerbangan yang tetap lain. tidak putus asa untuk melamar di penerbangan komersial gitu Iya. ya pada saat itu. Tapi saya memang waktunya belum ada yang memanggil ya. Kalau manggil ada, tapi begitu tes kayak pengumuman nama saya nggak ada. Oh, gitu gitu ya. Gitu lagi tes, ada tes ya tertulis, ada yang interview macam-macam kayak, tapi ya begitu besoknya kan biasa tuh kayak diumumin sistem gugur, oh nama saya nggak lanjut misalnya kayak gitu, ada cuman nggak banyak sih, kayak Berapa lama itu menunggu melamar itu, Cap? dari tahun 96 lulus saya akhirnya mulai ada titik terang diterima di perusahaan penerbangan itu tahun 2004 kan, jadi sekitar 8 tahun. Hampir 8 tahun ya Iya. menunggu ya. Iya. Jadi selesai sekolah, kerja, Iya. coba melamar, belum berhasil lagi, 8 Iya, tahun total 8 ya. tahun. Cukup lama tuh, Cap. Ya kalau dijalanin tapi nggak kerasa juga kali ya, Gitu Kak, ya. karena saya banyak kegiatan waktu saya kuliah di Trisakti, saya sempat magang di AWR. Oh, oke. AWR itu betul. yang jadi cikal bakalnya AirAsia itu kayak Benar. gitu. Dulu pakai pesawat Airbus ya dia. Tapi yang Airbus Yang yang Airbus wide 300 body. ya, betul Iya, gitu kayak Oh. gitu. Ya banyak yang bisa dilakukan lah. Akhirnya tahun 2004 masuk ke perusahaan penerbangan. Iya, ke perusahaan penerbangan awalnya di Top Air kayak. Di Top Air. Okay. Itu juga perusahaan penerbangan baru setup ya. Tapi saya waktu itu harus bayar sendiri ya, kayak untuk sekolah ratingnya gitu. Sekolah ratingnya iya. Okay. Waktu itu baru sempat ground school, udah selesai mau simulator, nggak simulator kayak nggak tahu. Jadi saya nunggu, ya udah saya sambil lamar lagi ke tempat coba lain. lagi ke tempat lain ya. Iya kan, kok lama banget ini kok nggak, maksudnya nggak beroperasi terus kita nggak kayak saya nggak dapet jadwal simulator juga. Ya udah akhirnya saya diterima di Star Air. Oh, akhirnya masuk di Star Air ya. Kita sempat ketemu di Star Air waktu itu Iya. ya. Waktu itu ambil rating MD-80 ya? Iya, MD-80 ya, MD-80 ya. Itu gimana proses masuk Star Air sampai dengan berhasil menjadi co-pilot perempuan, co-pilot wanita di Star Air? Wah, itu bersyukur banget ya. Saya kayak nggak percaya gitu, Mbak. Tes sama Pak Budi Tanjung ya. Betul, sama Budi Tanjung waktu itu sebagai direktur operasinya ya. Iya. Terus sama Pak Ale pemiliknya Pak Ale Sudiarto. Iya, sempat kita ground school dulu di Jakarta, langsung dikirim ke Swedia buat simulator. Oh, akhirnya sekolahnya di luar negeri. Iya, saya kayak ya Allah tuh kalau udah kasih ini ya, kayak rezeki, kayak kok sampai saya sendiri nggak nyangka gitu loh. Iya. Penantian yang cukup panjang 8 tahun, akhirnya diterima, akhirnya bisa sekolah lagi di luar negeri ya. Gitu. Terus kamu gimana gitu? Iya, karena udah lama nggak terbang agak berat juga ya, Kep ya. Tapi saya bersyukur ya instrukturnya sama pairing saya simulator tuh Kapten Supriyono Harjo, instrukturnya Pak Latif sama almarhum Kapten Rene itu support. Jadi
belajar kalau nggak simulator tuh pas istirahat kita belajar tuh kayak di kamar diajarin gitu. Bareng-bareng instrukturnya juga ikut turun tangan Hampir 1 gitu. bulan di sekolah di situ atau Enggak kan ratingnya? berapa nggak sampai Oh kok nggak Kak. sampai ya Iya, waktu itu ya? hanya Oke. berapa minggu gitu kayak di Swedianya. Di Swedia. Iya, Akhirnya kembali ke Indonesia. kembali Indonesia kita lain training ya alhamdulillah terus rilis ya Ini sebagai co-pilot co-pilot di MD-80 ya. iya Baik kalau gitu. dilalahnya tutup ya kayak Star Air Akhirnya stop tutup lagi waktu operasi itu ya. tahun 2005 ya, tahun 2005 2005. Jadi hampir awal sebagai co-pilot itu berapa tahun? Hampir 1 tahun ya? nggak sampai Cap tuh cuma nggak sampai 10 1 tahun ya? bulan atau nggak sampai setahun kok Cap. Oh, Jadi begitu rilis terus berapa bulan terbang stop operasi ya udah Cap. akhirnya sebagai pengangguran kembali. Pembangunan kembali nyari kerja lagi Cap. Itu nggak gampang gitu loh walaupun udah punya jam terbang tuh Cap. Iya, iya, iya. Tetap ya effortnya tuh ya buat saya sih lumayan lah Cap, Iya, luar iya, biasa baik, baik. gitu. Oke. Terus kemana Iya. lagi tuh kayak habis itu? Iya nyari lagi Cap. Cari lagi, ngelamar lagi ya? Lamar lagi ke perusahaan-perusahaan penerbangan. Satu datengin, satu semuanya didatengin Cap. Berapa lama menunggu itu, Kim? Berapa ya saya Februari? Sekitar mungkin 4-5 bulan ya. 4-5 Cap, ya. bulan Iya, ya. gitu. Kemudian akhirnya masuk ke Saya waktu itu diterima di 2 perusahaan penerbangan kayak yang pertama Star Air. Kemudian karena kan mau operasi, ya mau operasi kembali lagi. ya dia. Yang kedua saya diterima di AWR itu kayak dulu kan masih AWR Ya, merah namanya tuh. masih AWR ya, betul. Awalnya baru berubah jadi AirAsia tuh tahun berikutnya deh waktu itu. Ya udah saya milih ke atas suggestion salah satu captain tadi yang di MD itu kayak gitu. Akhirnya ambil ke Saya ambil AWR ke itu ya. AWR. Akhirnya berubah nama menjadi AirAsia ya. AirAsia. Berapa lama proses di AirAsia itu? Apanya kayak buat Jadi waktu itu masuk terbang sebagai co-pilot Airbus 320 ya? belum masih Boeing kan kayak Oh masih waktu itu masih 300 300 ya, iya. klasik ya waktu itu ya. Iya. Jadi punya rating 737-300. Punya. Terus akhirnya berapa lama sebagai co-pilot 737-300? 737-300 tuh dari 2005 sampai 2008. Ya. 2008. Karena mereka kan ganti fleet jadi Airbus 320. Betul. Nah, terus ya 2008 itu saya baru ke Airbus. Ke Airbus, sekolah ke Airbus. Iya. Berapa lama sampai akhirnya mendapatkan program captaincy waktu itu? Kalau jadi kaptennya 9 tahun, tapi waktu itu tes untuk jadi kaptennya sendiri kurang lebih saya dikasih kesempatan tahun ke-7 ya. Tahun ke-7 Iya. sudah program buat captaincy ya Iya. waktu itu ya. Iya, Oke. gitu. Kemudian akhirnya sebagai captain Airbus Airbus 320 ya 320, iya. di AirAsia. Iya. Itu gimana, Kip? Ada pengalaman-pengalaman menarik gak? Aduh, apa ya Cap? Kalau saya yang menarik yang waktu di FO itu Cap, saya kan sempat ngambil pesawat Airbus 320-nya AirAsia yang baru Oke, langsung ke waktu jadi FO itu ya, Toulouse. ke Toulouse Iya, ya. saya dapat kesempatan 2 kali. Itu kan nggak apa ya Cap ya excited aja Betul, karena betul. Nggak semua orang nggak bisa semua orang. bawa pesawat Iya. baru ya waktu itu ya. Iya, Oh. Cap itu. Iya, iya, iya. Kemudian kalau waktu di AirAsia itu sebagai kapten pertama atau wanita pertama atau ada kapten perempuan yang lainnya? Jadi saya memang pilot perempuan pertama di Indonesia AirAsia Cap. Oh, di Indonesia AirAsia. Nah, ini. dan baru di tahun ke-7 tuh tahun 2012 tuh baru ada lagi yang masuk tapi kalau nggak salah orang asing Cap. Itu FO. Baik. Untuk kaptennya sendiri saya kapten kedua. Oh, jadi kapten kedua Iya. wanita ya Iya. di AirAsia waktu itu Indonesia ya? Di Indonesia AirAsia, AirAsia iya. ya. Oke. Berarti sampai saat ini sudah berapa tahun Kip, di AirAsia? Di AirAsia saya 15 tahun lebih. 15 tahun Iya, gitu ya. gitu. Baru Cap. Tapi bisa bayangin nggak Abdo dari yang menganggur, kemudian bekerja, kemudian menganggur lagi, akhirnya kembali sebagai pilot, bahkan menjadi kapten wanita kedua di perusahaan AirAsia, Indonesia iya. AirAsia ya Kip ya. Iya. Kemudian gimana Kip? Ada nggak pencapaian-pencapaian ataupun mengenai buku yang Captain bikin ini kan merupakan motivasi Iya. daripada khususnya pilot-pilot wanita ya. Itu gimana Kip?
Jadi sebenarnya juga saya nggak pede waktu itu mau nulis, orang saya juga bukan apa ya, latar belakangnya juga saya bukan penulis juga ya. Iya, iya, iya. Cuman waktu itu ada yang support saya. Jadi 5 tahun sebelum saya nulis buku itu udah, kamu nulis buku aja. Emang saya bisa. Terus gimana caranya? Emang ada yang mau baca gitu loh, kayak Iya. gitu. Ya pokoknya tulis aja waktu sebelum saya jadi captain. Terus gitu kayak Oh saya. jadi ini buku ini ditulis dari zaman masih jadi sebagai co-pilot ya? Sampai Enggak, menjadi ditulisnya pas udah jadi captain, tapi oh, di oke. supportnya itu loh, kayak ada yang Oh, motivasi saya memotivasi supaya waktu dari zaman co-pilot jawaban ya? co-pilot. Jadi Baik. kamu nulis buku, emang maksud saya nih siapa gitu ya. Iya, iya. Emang ada yang mau baca buku saya gitu kalau memang saya menulis terus gitu, kayak sampai akhirnya waktu itu, setelah saya jadi captain 2014 saya jadi captain, saya baru mulai nulis ini 2015. Jadi dari tahun 2010 itu saya udah disuruh nulis, kayak itu Baik. aja lama banget, iya enggak gitu kan ya. Terus mau nulis gimana, kayak ke ya nggak tahu kan, kayak Baik. makanya saya akhirnya ya alhamdulillah saya ketemu ada mentor yang ngajarin saya ini ya. Jadi saya waktu itu dikasih buku mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah itu yang beliau pengarang buku ini kayak. Jadi dari situ kan, oh iya berarti kalau kita punya kemauan pasti bisa gitu loh, kayak apapun itu, asal kitanya sendiri yang harus punya apa ya, semangat tinggi buat merealisasikan itu. Ya udah saya hubungi beliau, namanya Pak Basuki Subianto. Beliau itu dulu wartawan kayak, terus beliau berubah haluan jadi entrepreneur kayak. Oh, oke. Um, Akhirnya dengan itu tercapai deh tercapai membuat ya, jadi buku ini ya. buat ini. Jadi beliau kasih tahu gimana Pak caranya, ya pokoknya nulis aja, mau tulis aja. Jadi kita kayak tektok kayak buat skripsi gitu ya. Oh, berarti akhirnya bukunya ada 2 bahasa ya. Tahun 2016 16. di launching yang bahasa Indonesia, Iya. kemudian di 2017 launching yang berbahasa Inggris ya. Iya. Iya. Oh, baik. Gitu. Itu saya dengar launching waktu itu di Kuala Lumpur ya. Iya, di Kuala Lumpur. Jadi saya kayak ada Captain Lim juga yang nulis buku cap di Malaysia, AirAsia. Nah, beliau tuh mau launching buku kedua. Ya udah alhamdulillah kan Akhirnya sekalian mungkin launching sekalian bersama launching ya. juga bersama di sana. Saya diselipin aja sih, kayak sebenarnya launching mungkin Captain Lim gitu. Oh, jadi akhirnya launching buku bersama ya di Iya, sana ya. launching buku bersama di Kuala Lumpur itu ya. Iya. Baik. Nah ini kan perjalanan Captain Monica yang kayak cukup panjang ya dan berliku-liku nih ya gitu ya. Sampai dengan saat ini ada nggak target yang belum kesampaian gitu? Ada sih Cap, saya pasti kan punya cita-cita atau keinginan-keinginan yang lain ya Cap ya. Cuman ya pelan-pelan kali Cap ya. Ya, Gitu. betul. Ada beberapa, cuman mungkin nggak bisa saya sampaikan nih, rahasia. Berarti target pribadi Target ya. pribadi. Iya baik. Kemudian dengan pencapaian ini sekarang menjadi sebagai kapten wanita di perusahaan AirAsia, kemudian juga merupakan penulis buku gitu ya. Ada rasa terima kasih yang belum tersampaikan nggak sampai saat ini? Rasa terima kasih pasti sama Allah ya Cap. Sama ibu saya, keluarga saya ya, adik saya yang selalu support saya. Soalnya Jadi, ayah udah meninggal ya waktu itu. iya. Baik. Jadi ya mungkin juga bapak melihat dari sana kali ya, juga Iya. ya sebagai ya Atas seperti support captain orang tua ya. juga ya. Iya, atas support orang tua juga. Waktu Ya itu ini untuk kan menjadi pilot akhirnya kesampaian nih. iya. Baik. Oke, kalau gitu. Terakhir sebelum kita tutup nih, Captain Monica, ada pesan-pesan nggak buat generasi muda atau pesan-pesan buat pilot wanita ya? Atau pernah terpikir nggak pada saat melamar itu melamar di perusahaan-perusahaan penerbangan itu juga ada kendala karena sebagai pilot wanita, ada nggak? Kayaknya perlakuannya sama sih Sama ya, aja ya, trainingnya pada saat itu sama, iya. Jadi nggak ada bedanya mau wanita mau pria juga Sama sama. aja ya. Kalau pesan-pesan ya, apalagi sekarang lagi kondisi seperti ini ya, kayak kondisi Baik. pandemi. Dalam kondisi pandemi COVID ini ya. Iya, banyak mungkin teman-teman satu profesi dengan kita ini ada yang
apa ya Cap ya? Yang merasakan Saya tidak bekerja ya, gitu tidak ya. bekerja, terus ada yang belum mendapatkan pekerjaan. Untuk yang ab initio, saya sih pesannya tetap semangat, jangan putus asa. Saya juga pernah mengalami Betul. hal itu beberapa tahun yang lalu. Cuman masih banyak yang bisa kita lakukan selain ya hanya duduk diam dan Baik. apa ya, kadang terlalu berharap boleh ya Cap ya, berusaha harus, cuman harus ada hal lain yang bisa kita lakukan yang positif tentunya ya Cap ya. Kalau bisa menghasilkan mungkin kayak Captain Abrusi gini bisa buat podcast ini kan buat menginspirasi juga teman-teman yang di aviasi ya, atau mungkin yang di selain dari profesi kita ini pilot juga. Dengan menonton acara ini mereka jadi tahu, terbuka wawasannya, oh ternyata dunia penerbangan itu seperti ini gitu. Nah, Gitu. jadi tetap semangat dan juga mencoba hal lain ya. Mencoba hal Ya, lain. sambil menunggu tadi ya. Iya. Dan bisa juga mengupgrade dirinya dengan menambah Sekolah, sekolah iya, lain ya, skill, seperti itu ya, yang iya. sudah Captain Monica lakukan seperti itu ya. Iya. Baik. Mudah-mudahan, tapi Iya. yang dibutuhkan itu kemauan yang Baik, kuat. kemauan. Kalau nggak mau ya kayaknya nggak terwujud juga Cap. Baik. Gitu. Jadi harus tetap semangat dan berusaha, dan juga jangan lupa berdoa ya. Iya, itu yang paling penting. Minta doa ibu Cap. Betul, doa orang tua Doa ya. orang tua itu. Betul. Oke, Captain Monica, akhirnya harus kita tutup acara kita. Terima kasih sudah berkunjung di acara obrolan aviasi ini. Mungkin kita bertemu ada kesempatan berikutnya ya. Ya, terima kasih banyak ya. Iya. Oke, akhirnya harus kita tutup obrolan aviasi kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.